Kenapa memilih bisnis agent properti? Oke, kalau boleh saya cerita, awal mula saya di dalam bisnis travel itu sendiri, saya lebih memilih bisnis travel untuk yang customized, Pak. Jadi lebih kepada fulfill needs gitu. Jadi saya custom. Nah, di situ saya mendapatkan sebuah kepuasan di mana pada saat kita berhasil merealisasikan apa yang diimpikan oleh seseorang, yaitu klien, kita mendapatkan, ya tentunya kita mendapatkan materi dan juga ada kepuasan secara rohani lah gitu ibaratnya gitu. Nah, lalu kemudian dengan berkembangnya waktu tadi, dari bisnis ini saya aplikasikan ke dalam profesi, kira-kira profesi apa ya yang memungkinkan gitu. Di tengah begitu banyak kesempatan yang seperti tadi Pak Andi bilang, kita bisa bisnis kuliner, bisnis online, jualan baju, dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan utama kita kan, kita bisa menghitung Pak, gitu. Manakah bisnis yang atau profesi yang bisa memenuhi kebutuhan utama kita tadi. Dan saya melihat menjadi marketing properti itu sangat luas sekali kesempatannya. Gitu. Banyak orang itu yang mau gabung atau mau menjalani bisnis ini secara serius, itu ragu begini. Banyak orang bilang bahwa properti ini tidak bisa dijadikan sandaran hidup. Hanya bisa jadi part-time aja. Karena tingkat closingnya atau itu kan tidak bisa konsisten. Kan orang bilang kan, ya untung-untungan lah bisa closing. Apakah hal itu mitos atau fakta, Bu? Kembali kepada diri kita, Pak. Sekarang gini, kita kalau ingin mencapai sesuatu, kalau orang fokus kepada prosesnya dulu, baru hasilnya kumaha engke wae gitu kalau istilahnya, ya mungkin demikian, Pak. Tapi kalau saya tentukan hasilnya dulu. Saya hasilnya mau seperti apa. Kalau dibilang bisnis jadi marketing properti itu susah, itu relatif ya Pak ya. Kalau gampang berarti semua orang nanti nggak ada yang berprofesi lain dong Pak. Semua kan kita memang ada tekniknya sendiri gitu loh. Tapi kalau bicara closingnya itu sesekali, terus kemudian kadang closing kadang enggak juga Pak. Kalau kita sudah tahu stepnya dan kita tentukan langkah-langkah kita menciptakan strategi yang benar, maka justru closing itu akan datang dengan sendirinya, karena itu adalah closing itu adalah result daripada proses yang kita jalankan itu tadi. Sebetulnya memungkinkan ya kalau kita itu bisa closing dan mendapatkan income secara rutin setiap bulan, Bu. Apakah bisa? Mungkin Pak, mungkin sekali. Mungkin, ya? Mungkin sekali. Karena kita hanya tinggal masalah bagaimana kita memanage-nya aja. Kita kembalikan kepada bagaimana kita mengelola keuangan kita sendiri gitu. Kalau kita bicara per bulan memang kadang ada sebulan kita nggak closing gitu. Tapi kalau bicara kita setahun, lalu kemudian kita bandingkan dengan apabila kita berprofesi yang lain, maka kalau menurut saya dengan menjadi marketing properti ini justru jauh lebih besar sekali. Sebagai gambaran kalau kita bicara salary 10 juta sebulan, berarti setahun itu katakanlah 13 kali itu adalah 130 juta Pak Andi. Betul. Ya kan? 130 juta. Kalau kita di bidang properti, apalagi di Jakarta misalnya, dan juga di Surabaya dan di kota-kota besar lainnya, sekarang harga properti itu adalah harga yang luar biasa, Pak. Gitu loh. Kita mendapatkan fee, contohnya. Itu dengan 1 atau 2 kali closing saja, itu udah terlampaui, Pak. Gaji 1 bulan tersebut. Gaji 1 tahun atau 1 bulan? Sorry, 1 tahun, Pak. 1 tahun. Gaji 1 tahun, oke. Gaji 1 tahun itu bisa terlampaui dengan 130 juta bisa dilampaui dalam 1 tahun. Oke. Nah, itu memungkinkan nggak bagi orang yang istilahnya baru join setahun nih di agent properti, bisa nggak closing seperti Bu Hera dengan nilai yang 43 miliar itu? Bisa Pak. Di kantor saya usia kerjanya dia 6 bulan, dia bisa closing 25 miliar listing selling.
25 miliar, dan itu mungkin bisa di atas 2% ya, mungkin bisa 3% dan sebagainya, mungkin kira-kira bisa gitu ya. Iya, seperti tadi saya katakan bahwa di bisnis ini kita tidak ada limitasi income. Kita tidak ada limitasi income. Kita hanya tinggal menciptakan mimpi apa yang ingin kita capai. Kita ingin punya rumah, kita ingin punya mobil, kita ingin punya tabungan misalnya, ada juga yang mau naik haji lah, mau menghajikan orang tua dan lain sebagainya. Itu kan artinya kita harus punya uang kalau secara materi ya. Nah, mimpi inilah yang akan mendrive kita, yang akan mengatur langkah kita. Yang akan mengatur langkah kita menjalankannya bagaimana, seperti apa, dan apa saja yang harus kita lakukan. Oke. Itu. Jadi memang istilahnya di bisnis ini, sukses atau tidaknya kita, kaya atau tidaknya kita tergantung dari kita sendiri, seberapa besar mimpi kita. Dan secara finansial kita tahu sendiri, Bu Hera tadi juga sekali closing 43 miliar, itunya artinya dalam waktu 1 tahun, 1 kali transaksi saja Anda sudah mendapatkan income hampir setengah miliar, ya kan? Apa yang membuat Ibu enjoy dan menikmati bisnis agent properti ini, Bu? Apa suka dukanya? Yang paling saya nikmati sekali adalah flexibility timing kita, Pak. Jadi kita bisa mengatur waktu kerja kita, dan yang seperti tadi saya katakan bahwa kita ini jadi bos untuk diri kita sendiri. Walaupun memang kita harus ada aturan main yang sudah direwet tentukan, kantor tentukan, nah itu kita jalani. Tapi masalah waktu kan kita yang mengatur. Itu satu yang menjadi poin plus buat terutama untuk para ibu-ibu ya, para wanita. Di mana kita punya tanggung jawab utama juga yang lain di rumah. Gitu. Oh, bulan berikutnya saya ada keinginan mau beli A misalnya gitu. Oh, saya harus closing segini. Nah, itu kita bisa setting. Kita bisa tentukan. Itu sukanya. Sukanya banyak, Pak. Sukanya banyak sekali. Dan di sini kita bisa memetik banyak benefit yang kita bisa aplikasikan dalam kita mendidik anak, keluarga, dan lain sebagainya. Kalau dukanya cenderung ya namanya wanita, Pak, pasti ada aja godaannya gitu loh. Itu dukanya. Ada customer yang agak-agak nakal, itu ada juga gitu. Seperti itu. Tapi karena sukanya lebih banyak, ya saya sangat enjoy sekali menjalani profesi ini.